Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan dan to conclude this whole month dengan tema Into the Future. Katakan into the future. Future bukan tempat yang orang-orang bilang tempat yang mungkin asik tapi juga menyeramkan at the same time. Karena orang-orang bilang bahwa the greatest fear is the fear of the unknown. Banyak hal yang kita nggak ketahui di masa depan, banyak hal yang mungkin kita bisa prediksi, tapi mungkin prediksi kita juga bisa terlewat sehingga that unknown territory menjadi tempat di mana kita sering merasa takut, setuju atau setuju. The greatest fear is the fear of the unknown. Ada begitu banyak faktor dalam kehidupan sehingga kita bisa mengatakan bahwa masa depan itu mungkin menjadi tempat di mana kita bisa menjadi ragu atau menjadi takut karena mungkin bisa menjadi tempat begitu menyeramkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel juga mengatakan hal yang sama. Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, dibebaskan, tapi di tengah-tengah padang gurun mereka bilang mereka milih untuk kembali menjadi budak daripada menghadapi sesuatu yang di depan. Padahal di depan ada janji Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami kebebasan, mereka sudah mengalami miracles, but yet they say, I would rather go back. Karena di depan saya nggak tahu akan apa yang terjadi. Kita nggak suka kalau kita berada atau menghadapi sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. It's the nature of a human being. Tetapi di tengah-tengah itu semua ketika orang Israel mengatakan demikian, Tuhan mengatakan begini di Bilangan 14 ayat 1, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat, katakan segala tanda mujizat. Ada begitu banyak mujizat. There's been wonders upon wonders yang terjadi. Keajaiban yang luar biasa. Yang dikatakan di sini mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Siapa yang di sini mengalami mujizat Tuhan? Hanya minggu ini aja mengalami kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan minggu ini. Minggu ini aja, just this week alone. Dari Monday, Tuesday, Wednesday, angkat tanganmu Thursday, Friday, Saturday, and then today. Kalau kalian mengalami mujizat Tuhan, why don't you give God a shout of praise this morning? Katakan terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Mujizat terjadi di tengah-tengah kita, but God said, kenapa kalian gak percaya? Bahwa masa depanmu cerah dan aman di dalam Tuhan. And this is the heart of God this morning. Jika kita berbicara tentang masa depan, saya mau katakan demikian, terutama buat anak-anak muda di tempat ini. Masa depan harus dihadapi. Masa depan harus dilalui. But kalian tidak melakukannya sendiri. Karena Tuhan beserta dengan kalian. Karena ada teman-teman I Care bersama dengan kalian. Karena ada sebuah komunitas yang sehat di tempat ini. Sehingga you don't have to do it alone. So don't be alone. Jangan memilih untuk sendiri tetapi percaya bahwa Tuhan menyertai. Jika Tuhan menyertai Musa dan Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai kita juga. Minggu demi minggu kita sudah bahas bagaimana minggu pertama blueprint sudah disediakan. Minggu kita belajar bahwa kita harus menyambut masa depan dengan penuh keberanian. Dan minggu lalu kita belajar bahwa dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah dampak di sana. Dan semuanya dimulai dari rumah. Dan minggu ini saya ingin berbicara tentang lasting legacy. Katakan lasting legacy. Lasting legacy. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kata legacy itu artinya kalau diambil dari kamus artinya begini. Artinya adalah sebuah warisan yang berbentuk harta dan kekayaan yang ditinggalkan seseorang setelah kematiannya. Itu artinya warisan, artinya legacy. Mungkin Anda pernah dengar bahwa kekayaan material ini mungkin bisa menjamin masa depan.
ada, ini orang mah tajir, bukan tajir biasa, tajir mampus, ada kata-kata mampusnya. Tajir mampus. Ini sampai keturunan sampai kambing domanya mereka pun juga pasti tetap tajir mampus. Tapi saya mau katakan bahwa kekayaan, saya mau katakan bahwa harta itu bisa hilang dalam sekejap mata. Pernah dengar begini, first generation makes it, and then second generation maintains it, and then third generation destroys it. Pernah dengar ini? Ada sebuah cerita seorang bernama Guccio Gucci. Saya harus ngomong kayak gitu. Guccio Gucci. Mereka mendirikan merek Gucci di Florence, Italia pada tahun 1921. Saya lagi lihat tas-tas ibu-ibu di tengah-tengah saya ini, ada yang semuanya diumpetin di bawah meja ternyata, di bawah kursi. Jadi saya nggak bisa lihat. Oh, langsung ditarik ke atas, ada di sebelah kanan saya. Tas Anda dimulai dari sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kulit. Toko kecil yang menjual barang-barang kulit dan koper. Guccio membangun perusahaan ini dari nol di 1921. He's the first generation, he's the pioneer. Now the second generation, putra-putra dari Guccio ini, dia expand, mengembangkan bisnisnya sampai membuka toko di New York, di London, di Paris. Dan generasi ini berhasil mempertahankan bahkan memperbesar bisnis menjadi salah satu merek fashion mewah yang paling terkenal di dunia. Even anak saya juga tahu. Yang kedua, third generation. Begitu the pioneer, the expansion, and this is the downfall. Generasi ketiga adalah cucu-cucu dari Guccio ini. Di generasi ini mulai timbul pertikaian keluarga, ada masalah hukum. Salah satu dari mereka mencoba meluncurkan merek mereka sendiri. Dan akhirnya ada tuntutan hukum yang akhirnya ada masalah keuangan. Sampai di tahun 1990-an Gucci harus menjual saham pengendali perusahaan yang akhirnya sebagai keluarga mereka hilang kendali sepenuhnya atas merek tersebut. Dan Gucci akhirnya diambil alih oleh investor eksternal dan keluarga sama sekali tidak memegang kendali dalam perusahaan yang mereka bangun. Kita ngelihat bahwa kekayaan ada, harta ada, mungkin status ada, pemilikan juga ada, tetapi dalam sekejap saja itu bisa hilang. Kekuasaan, harta, kekayaan, properti, status tidak bersifat kekal. Jadi apa yang kita harus wariskan kepada anak dan cucu kita bukanlah harta, bukanlah kekayaan, bukanlah properti, tetapi hari ini saya ingin berbicara not only legacy but lasting legacy. Lasting legacy itu apa? Ketika legacy berbicara tentang nilai uang dan kekayaan, lasting legacy berbicara tentang nilai-nilai kehidupan. Ketika legacy berbicara tentang posisi dan status, lasting legacy berbicara tentang dampak yang berpengaruh. Saya ingin untuk semua bapak-bapak dan ibu dan future bapak dan ibu, atau ada engkong dan ada nenek di tempat ini, these are the things that you want to pass down through the generations. Bukan nilai keuangan, bukan nilai properti, tapi nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya status dan posisi, tapi dampak yang berpengaruh. Yosua 11 menceritakan bahwa dia sedang dalam peperangan yang terakhir untuk merebut Kanaan bagian utara. Terakhir ini. Setelah itu dia menduduki seluruh wilayah Kanaan. Dan di pasal 11 ayat 23 dikatakan bahwa negerinya itu aman dari perang. Dan di pasal 12 Yosua membagikan negeri itu menjadi milik pusaka, legacy bagi suku-suku Israel di sana. So apa yang dia bagikan? Ada 3 hal yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman di sini. What are the 3 things yang dia bagi? Yang pertama adalah the lasting legacy of courage. Katakan courage. Keberanian. Yosua 11 ayat 6 sampai 7 berkata begini, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kiranya waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka, berani sekali dia, dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Yosua 11 menjadi pasal
yang merangkum momen-momen yang penting di mana conclude the whole territory acquisition di dalam sebuah Kanaan. Mulai dari nilai lasting legacy yang Joshua pertahankan dari zaman Musa yang dia bawa sehingga dia menjalankan hal yang sama. Musa pun juga mempunyai keberanian sehingga Joshua juga mempunyai keberanian. Kalau ada perkataan di sana kita baca di Joshua tadi, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Kalau ada orang mengatakan hal itu kepada kita, berarti orang itu tahu kita takut atau bisa takut. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa kita pun juga bisa takut. Kalau Joshua bisa takut, Musa bisa takut, kita pun juga bisa takut. Atau kita pun sedang takut pada saat ini. Buktinya ada 5 kali Joshua memimpin bangsanya dengan ucapan jangan takut. Perintah Tuhan dan perkataan Tuhan jangan takut ini pun juga ada pada saat Musa. 10 kali ada perkataan jangan takut diungkapkan baik Tuhan kepada Musa atau Musa kepada umatnya. Dan Yosua adalah bagian dari Musa. Yosua adalah bagian dari perkumpulan orang Israel pada saat Musa memimpin. Jadi Joshua pun juga sudah mendengar jangan takut sejak zaman Musa. Tapi Tuhan yang sama mengatakan hal yang sama kepada Joshua jangan takut. Juga karena aku menyertai. Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka sebab 1, 2, 3 Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau perkataan jangan takut, keberanian yang Musa bawa kepada orang-orang Israel dan akhirnya Joshua pun juga memiliki yang sama. Saya sangat percaya bahwa keberanian, this courage is a lasting legacy that has been passed on from Moses to Joshua. Keberanian ini, this courage ini diturunkan apa yang Musa ajarkan, apa yang Joshua terima, apa yang Joshua lakukan, itu pun juga diajarkan kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan karena Tuhan beserta dengan mereka. Saya mau katakan hari ini ada mama saya di sini. And as a living proof bahwa kita sebagai satu keluarga seperti nomad dari kecil. Saya lahir di Semarang, Jawa Tengah. Kasih tahu ya berapa tahun yang lalu? Ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan setelah itu saya pindah ke Jakarta, memulai hidup yang baru bersama dengan keluarga di sana. Dan saya melanjutkan sekolah lagi di Australia. Dan setelah itu saya pindah ke Amerika. Dan dari Amerika saya pindah ke Jakarta lagi. Dan setelah itu saya menikah. Dan setelah itu kita ada berapa tahun di Singapura. Dan balik ke sini. Kalau saya ngeliat orang tua saya. Dari kota demi kota, negara demi negara. Mereka selalu mengajarkan saya untuk berani. Pindah kota itu nggak hal yang gampang. Memulai hidup yang baru dari zaman kita di Semarang, pindah ke Jakarta, memulai hal yang baru di sana. Tuhan berkati di sana, tapi karena mereka ingin anaknya mendapatkan tempat sekolah yang bagus, akhirnya harus pindah ke tempat yang lain dan memulai hidup baru di sana. Membutuhkan sebuah keberanian. Ya mereka terus mengajarkan saya dimanapun saya berada, dimanapun mereka berada, kita harus berani. Gak cuma hanya berani, tapi berani dengan berserah dan maju. Orang yang berani adalah orang yang akan mengalami kemajuan dalam Tuhan. Sama seperti orang tua dari Jessica, istri saya. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri selama beberapa 15 tahun lebih yang terakhir. Mereka gak pernah nyerah. Mereka memilih untuk berani percaya, berserah dan maju. Padahal hidup pun juga memiliki segala banyak tantangan. Tantangan demi tantangan. Udah selesai satu, ada tantangan yang selanjutnya. Selesai satu, ada tantangan yang selanjutnya. Ini udah mau beres, belum beres, ada tantangan lagi selanjutnya. Tapi mereka mengajarkan saya, orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu berani. Dan keberanian itu saya lihat. Dan keberanian itu saya tahu bahwa mereka gak berani bukan karena mereka bisa. Tapi mereka berserah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara berserah dan terserah. Cewek suka ngomong terserah. Gak berani.
Tapi sebenarnya ada maksud tertentu di balik terserah itu. Tapi yang maksud bukan itu. Jangan sampai kita terserahlah Tuhan. Tapi kamu tahu kan sebenarnya aku mau apa? Mau makan siang di mana? Terserah. Mau makan ayam goreng enggak? Aku jual ayam. Oh, katanya terserah tadi. Mau pergi liburan kemana? Terserah. Tapi di balik terserah itu, T-nya itu, E-nya itu, R-S-E-R-A-H. Artinya, harusnya lu tahu apa yang gue mau. Sama kita dengan Tuhan juga begitu kan. Tuhan terserah. Tapi harusnya kan lo tahu apa yang gue mau. Tapi saya ingin untuk kita gak terserah. Tapi kita berserah. Bukan apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Nah, kenapa lasting legacy ini perlu diturunkan kepada generasi-generasi di bawah kita? Karena saya percaya different generations will face different challenges. And following God, mengikuti Tuhan itu membutuhkan iman, membutuhkan keberanian untuk kita bisa melewati banyak sekali tantangan. Makanya warisan keberanian ini harus kita bentuk di generasi sekarang supaya kita bisa ajarkan ke generasi-generasi selanjutnya. Ada gambar di belakang saya yang bisa menggambarkan bahwa generasi yang berani untuk melangkah adalah generasi yang akan mengalami kemajuan. Tentunya kita mau untuk anak kita lebih baik dari kita, benar gak? Tentunya kita juga mau bahwa cucu-cucu kita lebih maju dari kita. Saya mau dorong dan saya mau anjurkan kepada kita semua, tanamkan nilai keberanian yang berasal dari firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya, ini harus dilakukan secara intentional. It's a practice of courage yang kita lakukan hari demi hari. Warisan keberanian dibentuk dari kehidupan kita hari demi hari. Memilih untuk berjalan bersama Tuhan atau sesuka-suka gua. Menjalani rencana Tuhan atau rencana saya secara pribadi. Ini adalah keputusan-keputusan yang kita harus lakukan setiap hari. Pernah gak saya merasa takut? Yes. Sering teman-teman. Takut sering. Berserah pun juga sering. Bahkan ada sampai lagu berserah yang saya ciptakan untuk mengingatkan saya bahwa saya harus terus berserah. Dan percaya kepada Tuhan. Yes, there were moments where I fed my fear. Yes, there were moments di mana saya kasih makan ketakutan dalam kehidupan saya. Yes, there were moments where I couldn't sleep. Yes, there were moments where my eating habits were out of place. Puji Tuhan udah turun 0,5 kilo dari semalam. Well, yes, there are moments where karena takut, karena worry, karena ada begitu banyak hal yang ada dalam pikiran saya sehingga badan saya sakit. Flu lah, panas lah. These kinds of things happen if you feed your fear. Tapi hari ini saya mau ajarkan don't feed your fear, but feed your faith untuk kalian bisa maju dan mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Sehingga this lasting legacy of courage is being passed down from generation to generation. Yang percaya katakan amin. Apa yang saya belajari dari orang tua saya, dari orang tua Jessica, itu yang akan saya bawa. Dan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya, those are the things that got me here today. Yang kedua, ada the lasting legacy of reverence. Katakan reverence. Yosua 11 ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Kepadanya kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. I'll get back to that later. Reference itu artinya begini. Reference itu artinya kita melihat, we're seeing, kita melihat, kita memandang. We're seeing how great God is in any circumstances. Sehingga segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. That is reverence. That is reverence. Nah, kalau kita ngelihat di sini di firman Tuhan Yesus 11 ayat 9 dibilang
kudanya lumpuhin ya. Hah? Kalau misalnya saya jadi Joshua, saya mikir, kenapa dilumpuhin? Terus keretanya lu bakar. Hah? Alangkah lebih baiknya kalau kudanya kita ambil. Ini pengajaran orang Jakarta Utara biasanya ya. Kenapa nggak kudanya lu ambil aja, ya kan? Gak usah dipatahin, patah kita nggak bisa pakai, ya kan? Lu ambil, terus udah gitu keretanya jangan dibakar, sayang. Masih bagus, dicat ulang aja dengan warna-warna orang Israel, ya kan? Terus dibawa, terus udah gitu kita punya mobil baru deh, gitu kan? Tapi maksud Tuhan nggak begitu, dia bilang kudanya lumpuhin, keretanya dibakar. Pasti ada maksud Tuhan tertentu. And guess what Joshua did? He did exactly the same thing yang Tuhan katakan. Walaupun nggak make sense, but he did it anyway. Kenapa? Karena ada sebuah reference kepada Tuhan. Dia lebih percaya bahwa Tuhan itu besar. Maksud Tuhan itu lebih besar. Cara Tuhan itu lebih baik. And I wrote this. Why do you want to settle for less than God's best? Why do you want to settle for less than God's best? Ketika Tuhan tahu yang terbaik, kenapa lu cuma pilih yang baik aja? Dan baik mungkin di mata kalian. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Ketika rencana Tuhan adalah rencana yang baik, kenapa kalian paksakan rencana kalian untuk terjadi dalam kehidupan? Kalau Tuhan mengatakan bahwa waktuku yang terbaik, kenapa kalian memaksakan itu harus terjadi sekarang? Kalau waktu Tuhan sedang menanti. If you can get God's best, why do you settle for less? Maybe we don't understand, mungkin kita nggak ngerti pada saat kita menjalankannya. Tapi di Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia. Acknowledge him. Reverence is a legacy that we can pass on to generations. Sebuah kehormatan kepada Tuhan. See, time after time, arahan Tuhan itu seringkali di luar logika. Dan kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan mungkin gak sekarang tapi nanti. Tapi pada saat kita melihat nanti dan itu terjadi, kita bisa mengatakan, wow, Tuhan itu luar biasa. Kok gua gak kepikiran ya? Ya jelas kamu kan terbatas, Tuhan itu kan gak terbatas. Sehingga kita bisa percaya penuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa your way is higher than my way, your thoughts are higher than my thoughts. Reverence ini kita bisa wariskan dan tumpahkan kepada generasi yang selanjutnya. Look at this, kalau Musa menyeberangi laut mati karena dia tahu bahwa Tuhan itu besar, based on his reverence to God, dengan tongkat yang ada di tangannya, aneh gak sih sebenarnya? Aneh, itu aja udah aneh gitu, itu aja udah aneh. Tapi dia percaya, because he has reverence to God. Begitu juga dengan Yosua, dia pun juga menyeberangi karena referensinya kepada Tuhan, tapi bukan dengan tongkat, dengan dia melangkah, mungkin metodenya sama tetapi metodenya berbeda tetapi referensinya sama. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sama juga dengan Yosua. Musa dan Yosua menghormati Tuhan, and that legacy that Moses gave to Joshua, akhirnya Joshua pun juga memberikan kepada umat-umat orang Israel. Reverence is a legacy yang bisa produce dua nilai-nilai yang luar biasa. Yang pertama adalah obedience, ketaatan akan Tuhan. Untuk mengikuti cara Tuhan yang lebih besar dari cara-cara kita. Untuk kita memiliki hati yang rela dan taat karena kita tahu bahwa kebesaran yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan yang kedua gak cuma yang ketaatan tapi keyakinan juga, assurance in God. Untuk kita bisa berjalan dengan kepastian bahwa kalau ada tantangan pun aku aman di dalam Tuhan karena Tuhan lebih besar daripada segala tantangan yang ada dalam kehidupanku. So if kalau courage, keberanian memberikan kita dorongan untuk kita bisa melangkah ke depan, reference mengajarkan kita untuk kita selalu taat dalam menjalani firman Tuhan.
taat dalam menjalani perintah dan arahan Tuhan. Walaupun it does not make sense, but you do it anyway because you honor God. Ketaatan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai seorang orang penyembah. Saya nggak berbicara tentang tim praise aja, tapi semua dari kalian adalah orang-orang yang penyembah. If you call yourself a worshiper, belajar untuk kalian bisa taat kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya, taat kepada prosesnya, taat kepada segala hal yang Dia sudah siapkan dalam kehidupanmu. Dan jika kamu taat dalam pengakuan, maka kamu juga akan yakin bahwa hidup kalian aman di dalam tangan Tuhan. Ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan berjalan seiring dengan keyakinan dan kepastian di dalamnya. Tuhan memberikan kita, saya dan istri saya, keberanian beberapa tahun yang lalu untuk kita akhirnya mengambil sebuah tanggung jawab. Pada saat itu saya bersama dengan istri saya dan keluarga kita, we have this daily challenge di Singapura pada saat itu. Ada begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang kita harus lalui. Tetapi juga lebih banyak lagi penyediaan dari Tuhan, lebih banyak lagi penyertaan dari Tuhan. Apa yang kita alami di sana kita bisa bawa sampai sekarang, bahkan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam waktu yang singkat Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi tangan Tuhan untuk menjalankan maksud Tuhan untuk gereja kita di Singapura. Tapi sejak tahun lalu dan officially tahun ini di 2024 kami sekeluarga kembali secara penuh di Jakarta. Dari anak-anak kami sekolah di Singapura kita bawa kembali semua ke Jakarta. Kami meninggalkan apa yang ada di Jakarta, di Singapura untuk kita bisa di sini. Karena kami lebih percaya akan apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita sama-sama. Kami tahu betul ada rencana, ada blueprint yang Tuhan sudah tulis, yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Although sometimes kita lebih mikir, aduh ini kalau ini gimana rencananya begini. I'm a planner, I like to plan. Dan kadang-kadang saya plannya nggak cuma hanya 1, 2, 3, 1 tapi ada 2, ada 3, atau mungkin kalau 3 nggak berhasil ada 4. Saya orang suka mengantisipasi segala hal. Tetapi when we come back to Jakarta kayak nggak ada apa ini, gimana, apa Tuhan. Tetapi kita selalu kita percaya bahwa ada maksud yang tertentu yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kita. Ada blueprint yang Tuhan sedang siapkan dalam kita. Kita mengalami tantangan yang baru, kita mengalami challenges yang baru, kita mengalami hal-hal mungkin yang dimana kita harus belajar untuk taat pada proses, taat pada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. It's not easy, but we choose to obey. It's not easy, but we choose to say yes Lord, here we are. Nggak gampang, tapi saya yakin di dalam Tuhan, kalau kita anak-anaknya, kita kepunyaannya, masa sih Bapa di surga nggak menjaga anak-anaknya yang di bumi ini? Dan saya sangat percaya in this whole process, kita diajarkan untuk menghormati Tuhan. Kita diajarkan to have this reverence to God. Dan anak-anak saya melihat bagaimana Bapa dan ibunya have this reverence to God dan taat dan yakin. Setiap hari kita berdoa, taat dan yakin. Sehingga ini kita bisa bawa kepada generasi selanjutnya. Kita ajarkan anak-anak kita untuk pandang Yesus, pandang Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Though you may not see it now, but you always see the goodness and the greatness of God in your life. Asalkan kita taat, sehingga kita bisa yakin. Dan yang ketiga, yang terakhir, a lasting legacy of faith. Iman, katakan iman. A lasting legacy of faith. Yosua 11 ayat 15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, diperintahkan Musa kepada Yosua. Wow. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wah. Pas saya baca ini, I realize that Joshua continues the legacy faith from Moses to the next generation. Saya melihat bahwa ada sebuah iman yang disalurkan kepada generasi-generasi di bawah Musa. Seperti Yosua terhadap Musa, memang Musa nggak 100% sempurna, ada celahnya juga.
Tapi warisan imannya ini menjadi titik permulaan penggenapan janji Tuhan bagi Israel yang diteruskan sama Yosua. And funny enough, seorang Musa adalah salah satu heroes in the halls of faith. Ini ditulis di Ibrani 11 ayat 23 sampai 30. And funny enough, nama Musa ada di sana, tapi Yosua nggak ada. Ada sih cerita sedikit tentang Yosua, tetapi namanya tidak tertulis. Nama Musa yang tertulis. Ada apa aja sih yang ada di sana? Di Ibrani 11, iman Musa lahir sebenarnya dari orang tuanya Musa. Kalau kita baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. Dia bilang karena iman Musa akhirnya disembunyikan. Seorang bayi kan gak bisa menyembunyikan diri sendiri, gimana caranya? Orang tuanya menyembunyikan karena iman. Iman orang tuanya di-pass down ke Musa. Keluaran 2 dikatakan dia menolak untuk direbut putra Firaun. Disebut putra Firaun. Keluaran 2 ayat 15, Mesir ditinggalkannya. Itu butuh iman. Iman yang selanjutnya ditulis di Ibrani 11, Paskah diadakan agar bebas dari peminasaan anak sulung. Ceritanya di Keluaran 12 ayat 30. Laut Merah menjadi tanah kering dan laut yang sama menenggelamkan tentara Israel di Keluaran 14, 21, 31. Ditulis juga di Ibrani 11. These are the stories of faith dari seorang Musa, sehingga tercatat di Ibrani 11:29 tembok Yeriko runtuh karena iman. Karena iman. Jadi kita bisa melihat bahwa ada iman dari orang tua dari seorang Musa turun kepada Musa, turun kepada Joshua, dan akhirnya turun kepada orang-orang Israel. These are the lasting legacy of faith that's being passed down from generation to generation to generation to generations. Ketika engkau menghadapi masalah, saya mau katakan, ajak anak-anakmu untuk berjalan bersama denganmu. Kita akan menghadapi sesuatu yang gak gampang, ajak mereka untuk berdoa, ajarkan iman mereka dalam kehidupan berdoa bersama-sama, kehidupan firman bersama-sama, tindakan setiap hari, sehingga they know your struggles and they know how you face your struggles, and that is with faith, dengan iman. Diajarkan lewat kehidupan berdoa, lewat tindakan setiap hari mungkin. Yang paling penting lewat firman sih sebenarnya. Karena saya percaya meneruskan warisan iman gak bisa lepas dari firman. Karena seperti firman Tuhan yang katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ajarkan untuk anak-anak pun juga bisa cinta sama firman. Sehingga iman mereka bisa dibangun. Ya bisa sih nyantol dengan imannya orang tua, tetapi alangkah baiknya mereka lebih bergantung kepada iman didasarkan oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ya mungkin mereka bisa belajar dari iman orang tua, tetapi yang paling penting ajarkan mereka kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan. Gear for eternity. One day mereka harus menghadapi kehidupan sendiri. So ajarkan mereka tentang iman, ajarkan mereka tentang Tuhan. Jika courage membawa kita kemampuan untuk bisa melangkah, reference mengajarkan kita untuk taat, faith adalah sebuah motor atau sumber energi untuk kita selalu berjalan sampai ke tujuan. See, if you see this image, gak cuma hanya courage, gak cuma hanya reverence, tetapi juga faith kita perlu ada supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Iman dari orang tua saya diwariskan kepada saya. Keadaan kita gak selalu ada di atas. Ada kalanya kita mengalami kesulitan. Dan saya melihat iman dari papa saya. Saya melihat iman dari mama saya yang mengajarkan saya selalu buat percaya sama fondasi firman. Saya ingat semasa saya sekolah, mereka mengajak saya untuk mencintai firman Tuhan, untuk belajar, untuk baca firman Tuhan. Saya ingat sekali mereka ajarkan saya gak usah susah-susah, belajarnya dari Amsal. Baca Amsal gak enak, kesana kayak dimarah-marahin terus. Tapi diajarkan saya baca.
Mereka nggak pernah berhenti untuk mendorong saya mencintai firman. Bahkan papa saya, dia adalah generasi pertama dari sekolah teologi IFGF yang menamakan HITS. He's the first batch of HITS. Boleh kasih tepuk tangan lebih keras karena Bapak saya di surga sedang melihat kalian semua. Dan sekarang HITS kemarin baru meluluskan 58 pemimpin yang cinta Tuhan. Salah satunya ada di sini. Cinta Tuhan kan? Ada di sini juga. Dan ada begitu banyak teman-teman di sini yang cinta Tuhan. Karena iman dari papa saya yang berdasarkan kebenaran, sampai dia belajar loh. Dari saya menjadi anak yang, saya ingat sekali waktu saya umur 15 tahun, saya lagi main keyboard di gereja. Dulu tangga gereja saya itu tangannya di depan begini. Jadi kalau pendeta naik mesti lewat depan, keyboard saya di sini. Saya ingat sekali ada pendeta dari Australia atau dari Amerika, dia naik ke atas. Terus saya lagi main keyboard, terus dia bilang, dipegang tangan saya, Bible School. Saya nengok ke kanan, no in Jesus name. Dan walaupun saya mengatakan enggak, saya coba lari. Akhirnya sekolah juga tuh di Portland Bible College. Akhirnya juga saya mengikuti apa yang papa saya ajarkan. Papa saya nggak pernah berhenti untuk belajar, untuk mencintai firman. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, saya dengan adik saya yang ada di Melbourne, kita pelihara kehidupan kita di dalam firman. Sehingga iman kita juga kuat. And not only that, kita berada di gereja IFGF. I've been in IFGF for more than atau hampir 30 tahun dari hidup saya. Sejak kecil saya di sini. Saya ada di perkawinan Pastor Den. Ada fotonya. Sebelah saya Pastor Chin. Waktu itu ya dia segitu-situ aja sih dari dulu sih, nggak pernah berubah gitu. Tapi sejak dulu saya belajar dan saya melihat our spiritual fathers, Pastor Jimmy, Tian Yan, I've known them for a long time. I just want to say, I know you're watching this, I just want to say thank you for showing us your faith, for teaching us about your faith, for leading us by example. Juga untuk Om Ardian, Tante Hana, Pastor Daniel Hanafi, Pastor Hence waktu saya lagi ada di Amerika, man of faith. Pastor Daniel Hanafi is a man of faith. Man of faith, siapa yang mau dikirim ke sana kalau nggak ada iman gitu. Pastor Daniel Rontuwene, who I chatted this morning, I just want to say thank you for showing us the faith, your faith, and how you've gone through all these seasons in your life. You've taught me how to stay faithful in God. Pastor Herman Sugeng, yang selalu duduk belakang dan nggak pernah mau duduk depan, karena dia orang yang rendah hati sekali. Thank you for showing your faith to us youngsters. Pastor Peter Efrin, thank you for showing us your faith. Pastor Erna, ini adalah orang-orang yang mengajarkan saya banyak tentang iman. Gak cuma lewat perkataan, lewat khotbah, tapi lewat kehidupan mereka. Orang-orang yang mengajarkan saya untuk selalu memandang Tuhan di setiap kondisi. Saya belajar juga dari current pastors, the one that walk with me now, Pastor Kiki. I've known him the longest out of all the pastors here. How he walk by faith sampai sekarang. Pastor Andy, Pastor Evan, everybody that's here. Pastor Sam is here. Pastor Sam yang selalu duduk di sebelah kanan, ada dia bawa kursi sendiri katanya di situ. Jadi dia harus duduk di situ. Iman-iman kalian membuat saya juga kuat di dalam iman. Saya belajar dari kehidupan kalian. You know, we are in this beautiful atmosphere of faith. Kita bisa melihat satu dengan yang lain. Pastor Herdi dengan imannya, wow, so many great things are happening di Sulawesi sana. And these are the faith, ini iman, the lasting legacy of faith has been passed down from generation to generation to generation di dalam gereja kita sendiri. Aren't we grateful to be in the house of the Lord? Aren't we grateful to be in IFGF? Where there is faith upon faith yang ada di sini. Kalau kalian mengucap syukur kepada Tuhan, adanya IFGF di sini di mana ada iman demi iman, boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan. Dan boleh kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ketika legacy berbicara tentang nilai dan keuangan, lasting legacy berbicara tentang nilai-nilai kehidupan. Ketika legacy berbicara tentang posisi dan status, lasting legacy berbicara tentang dampak yang
berpengaruh. Dan kalau saya mau katakan, pada saat ini lasting legacy itu nggak bisa lekang oleh waktu. Mari kita ajarkan, mari kita sampaikan untuk diri kita sendiri dan untuk generasi selanjutnya, bahwa untuk kita selalu bisa berani, untuk kita bisa menghormati Tuhan dan mempunyai iman. I don't know how you do it, but the way I do it, I may do it through my songs. I write songs and I sing it. And sometimes you sing it. Kalau mau, enggak juga nggak apa-apa. But I write it in my songs. My daily habits with God, my behavior at home, dan soon one day saya udah janji sama Tuhan dan diri saya sendiri bahwa I'm writing my devotion notes in this Bible. Makanya saya waktu kesel banget waktu tas saya hilang, terus Alkitabnya ada di sana. Itu Alkitab isinya my devotion yang saya akan kasih ke Jelali waktu dia umur 18 tahun. Sekarang kan saya harus ulang lagi dari depan gitu. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan berbicara untuk orang yang ambil tas saya supaya dia juga bisa bertobat dalam nama Tuhan Yesus. And that's the legacy yang saya mau kasih. Lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari status. But my legacy of faith, it's written in this Bible. And I will give it to my daughter when she turns 18. I want to give it to Jet when he turns 18. And by God's grace, I want to give it to Jensen when he turns 18. That is filled, yang diisi dengan doa-doa, yang diisi dengan iman-iman saya, yang diisi oleh pesan-pesan Tuhan bagi hidup mereka. These are the lasting legacy yang saya mau sampaikan. Yang kita wariskan kepada anak-anak kita bukan hanya our last name, but what does your last name represents? What does your last name represents? Bukan hanya Artono. Artono itu apa? Kalau bahasa Chinese saya, marga saya adalah palsu. Ya itulah, artinya batu. Batu artinya. Ada yang keluarga saya di sini yang marganya sama batu. Makanya dari dulu saya bilang, kamu tuh batu. Dikasih tahu nggak bisa, batu. Ya lu yang kasih nama. Batu. But the word of God says, upon this rock I will build my church. Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang mungkin orang nggak negatif, tetapi banyak sekali yang Tuhan kerjakan lewat batu. Ada air yang ada di sana. See, what does your last name represent? It's not just your last name being passed down, tapi nama belakangnya itu represent apa? I pray that it will represent courage, reverence, and faith. Saya berdoa nama belakang Anda merepresentasikan keberanian, hormat bagi Tuhan, dan juga iman di dalam Tuhan. Saya berdoa ketika anak-anak Anda mendapatkan that last name, ketika anak-anak Anda lihat last name Anda, yang mereka lihat adalah keberanian, yang mereka lihat adalah hormat bagi Tuhan, yang mereka lihat adalah iman di dalam Tuhan. Bukan tahta, bukan harta, bukan kepunyaan, but those three things. Because those three things are being passed down from generation to generation. You don't have to wait. Start now. Mulai dari sekarang. Berani mulai dari sekarang. Taat mulai dari sekarang. Iman mulai dari sekarang. You don't have to wait. Start now, because your future starts now. Your future starts now. Mungkin Tuhan sekarang sedang menantang Anda untuk bisa melangkah kepada sesuatu yang kalian belum pernah hadapi sebelumnya. Have courage, be strong and courageous. Bersyukur sama tantangan-tantangan yang ada, karena keberanianmu makin lama dipertajam. Next level courage, sehingga iman demi iman mulai dibangun dalam kehidupanmu. Saya mau ajak pagi hari ini, apapun yang ada di depan, belajar dari orang-orang Israel, belajar dari apa yang Tuhan suruh ke Yosua untuk pandang Yesus, pandang kepada Tuhan, arahkan mata kita kepada Tuhan. Setiap saat, setiap kondisi, mataku tertuju kepada Tuhan. Kalau ini adalah doamu, sama-sama pejamkan mata, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan katakan, hidupku bukan hidupku lagi,
tetapi kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, mataku, mataku tertuju. Segenap hidupku Kuserahkan padamu. Bimbing aku untuk masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Allah, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkanku, menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jika engkau membutuhkan keberanian pada saat ini, boleh angkat tangan sama-sama. Jika membutuhkan iman saatnya, boleh angkat tangan sama-sama. Sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang tangannya diangkat pada saat ini. Keberanian berasal dari engkau. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, be strong and courageous. Karena Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Kalau ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mereka bisa melangkah atau bahkan melompat, pada saat yang berdoa untuk keberanian yang dari Tuhan ada di dalam kita semua. Ada bagi anak-anak kita semua. Keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk berkata iya, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Aku berdoa ada di dalam kita semua. Dan aku berdoa pada saat ini untuk pada saat yang sedang menjalankan sesuatu, aku berdoa iman demi iman. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang selalu ada, iman yang mengatakan ya Tuhan kepada janjimu, kepada caramu, kepada waktumu. Aku berdoa pada saat untuk iman yang dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan biar firman Tuhan selalu menyala dan tertanam dalam setiap hati. Ajar kami untuk selalu taat, ajar kami selalu untuk menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa untuk semua anak-anak kami, yang mereka pun juga bisa mengalami keberanian, mempunyai keberanian, mempunyai iman dan taat kepada firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima katakan amin. Amin. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Jika kau mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Di sekolahmu, di studimu, di pekerjaanmu, dalam keluargamu, apapun, dimanapun kau injak, ada kemenangan Tuhan di sana. Aku berdoa berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan menyertai bagi engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus kau jaga dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus berkata katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Enjoy your time with your iCare.